لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا من ليل الرضا والسعادة فنقوم بالواجبات في العبادة والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عباد الله، أوصي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat rahimakumullah, kami berwasiat kepada diri kami sendiri, terutama kepada hadirin semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di tengah krisis modern yang menimpa bangsa kita, mulai dari krisis moral, krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis ideologi, dan krisis lain sebagainya, marilah kita renungkan firman Allah: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat di atas bisa kita telah bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Roda tidak selalu terus berjalan. Kadang-kala kita di atas, kadang-kala kita di bawah. Seringkali kita jumpai dalam segala bidang kita dalam keadaan senang. Di satu sisi lain kita mendapati juga kesulitan. Semua dinamika itu dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar iman kita bisa menjadi tebal. Kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Dalam sebuah hadis qudsi yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibu Abbas radhiyallahu an, khalaqul yusra wahidan wa khalaqul sayrani, yang artinya Allah ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ diciptakan lagi kemudahan, dua kemudahan lainnya. Hadirin rahimakumullah, di antara kita mungkin sedang belajar alam sampai targetkan dengan nilai tetapi tidak sesuai dengan target apa yang kita targetkan, maka jangan berburuk sangka pada Allah. Ada yang juga yang kerja kantor, pusing kirim data, ada juga yang ngurus organisasi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita jangan berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat demikian kita harus menata hati untuk membersihkan Allah kepada dugaan yang selalu baik. Kata Allah dalam hadis qudsi yang menyebutkan Anni 'inda dzunni 'abdi bi, yang artinya aku itu berada posisi dugaan hamba kepadaku. Maksudnya jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita pun semakin banyak, semakin sulit untuk menjalankannya, semakin susah untuk menemukan titik temunya. Tetapi ketika kita meyakini bahwasanya Allah pasti akan menentukan jalannya sesulit apapun, sebesar apapun masalah kita, maka jalan itu akan indah pada waktunya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi law kana usran fi hajrin latalaba yusra hatta yadkhula alaihi wa la yablighu usran yusra." Artinya, demi Allah
Seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada pada suatu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga merengsek masuk atau memaksa untuk masuk. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti kemudahan pasti akan menang. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Solusi terbaik menghadapi masalah itu adalah optimisme. Sesuai dengan perkataan al-yakinul ilmu kullah, yang artinya optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Mari kita bangun optimisme sembari membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Yang tadinya tidak rajin, maka kita rajin dalam beribadah. Yang tadinya belajarnya setengah-setengah, maka kuat sekuat tenaga untuk belajar, untuk menghadapi ujian-ujian hidup ataupun ujian yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul ibadati intadharul al-farji," yang artinya sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan. Yang dimaksud Rasulullah SAW kira-kira adalah optimisme. Menyambut datangnya kebahagiaan itu merupakan ibadah yang agung. Lalu bagaimana jika tidak agung? Apabila semua muslim di muka bumi ini berputus asa, tidak ada yang mau berusaha, padahal putus asa merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Lawan kata putus asa yaitu adalah optimisme. Pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tayasu min ruhillahi innahu la yasu min ruhillahi illa qaumul kafirun. Yang artinya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka di sini kita harus tetap optimisme, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sepenuh hati tanpa memunculkan harapan kita. Kita terus beroptimisme, bercita-cita tinggi, jangan menghilangkan rasa cita-cita kita yang setinggi langit. Terus optimisme. Dari pelajaran tadi dapat kita petik beberapa hal. Yang pertama, semua orang akan dipenuhi rasa. Jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka, harus bersabar. Kedua, berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh optimis itu sangat penting. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ana falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam cerita Nabi Yunus saat dia ditawan oleh ikan, berkat doa yang ia panjatkan, Allah kemudian mengabulkan, yaitu bernama Zinun atau yang dikenal dengan Nabi Yunus, akhirnya bisa keluar dari perut ikan. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas, Da'watu dinun idza da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'a fiha rajulun muslimun fi syai'in hatta ila istajibal. Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan yang besar adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa memakai kalimat itu kecuali dikabulkan doanya. Ketiga, pentingnya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan. Terakhir, bagi orang-orang yang sedang dirundung duka penuh cobaan hidup, hendaknya memperbanyak doa. Lantas apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa huwal azimul halim. La ilaha illa rabbul arsyil azim.
لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah bisa mensyukuri aneka macam nikmat Allah. Andai saja kita diberi cobaan, semoga kita dianugerahi sebagai sabar dan optimisme, serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum fiha min ayati wa dzikril hakim. Innahu barakallahu rahmanur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul irham warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad